Time without winning. Think moving away to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 2 tentang selalu berhemat energi pada subtema 1 dan pembelajaran ke-1. Apakah kalian sudah siap belajar pagi hari ini? Silahkan simak videonya ya. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari bersama. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Coba kalian amati gambar berikut ini. Di sini ada ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian. Lalu kemudian ada seorang anak laki-laki sedang berolahraga. Lalu di sebelahnya itu ada anak bayi yang sedang diletakkan untuk berjemur. Nah, di sini juga ada pohon yang kemudian mengeluarkan oksigen. Di samping itu juga ada matahari yang sedang bersinar. Nah, dari matahari itulah yang kemudian membantu mereka semua itu melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari berolahraga, mengeluarkan keringat, kemudian ibu-ibu yang menjemur pakaian sampai kering, lalu kemudian ada pohon yang mengeluarkan oksigen, itu juga karena bantuan dari sinar matahari. Selanjutnya di sini ada Benny yang sedang bertanya, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Di sini ada sebuah percobaan yang untuk membuktikan bahwa sinar matahari itu sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Coba kalian siapkan dulu bahan-bahannya seperti 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Selanjutnya kalian basahi semua bahan yang ada. Lalu yang berikutnya, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas. Sedangkan sisanya letakkan di tempat yang teduh. Selanjutnya, kalian coba amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Apakah ada perubahan dari benda-benda tersebut yang dulunya dibasahi, kemudian menjadi kering? Selanjutnya, kalian buat tabel pengamatan berikut untuk menuliskan hasil percobaan yang kalian lakukan tadi. Kemudian kalian menuliskan hasil pengamatan kalian di situ dengan opsi basah, setengah kering, maupun kering. Selagi kalian menunggu hasil pengamatan kalian selesai, mari kita membaca terlebih dahulu tentang kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak aku dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak,
dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Selanjutnya, manfaat matahari. Manfaat matahari itu sangat banyak adik-adik, baik itu untuk alam, manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu, apa saja manfaat matahari bagi keempatnya itu? Ayo, kita simak bersama ya. Berikut adalah manfaat matahari bagi alam. Yang pertama, sebagai sumber penerangan alam semesta. Yang kedua, mengatur siklus air di bumi. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya pergantian musim di bumi. Yang keempat, membantu mengeringkan tanah di bumi. Lalu, apa saja manfaat matahari bagi manusia? Berikut adalah manfaat matahari bagi manusia. Yang pertama, menjadi sumber energi alternatif. Yang kedua, membantu menjaga kesehatan fisik manusia. Yang ketiga, membantu menjaga kesehatan mental manusia. Yang keempat, menjadi penerangan di siang hari. Yang kelima dan yang terakhir adalah pemanfaatan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi untuk menjemur pakaian dan berolahraga untuk manusia. Sementara itu, hewan-hewan juga memerlukan matahari loh adik-adik. Kira-kira untuk apa saja ya? Nah, berikut adalah manfaat matahari bagi hewan. Yang pertama, membantu menjaga suhu tubuh mereka. Yang kedua, memenuhi kebutuhan vitamin D, sama seperti halnya manusia. Yang ketiga, membantu proses pencernaan makanan mereka. Selanjutnya, itu ada manfaat matahari bagi tumbuhan. Nah, walaupun di sini hanya satu saja, tapi manfaatnya luar biasa sekali untuk kelangsungan makhluk hidup lainnya, yaitu adalah membantu proses tumbuhan untuk berfotosintesis. Nah, kenapa demikian? Karena fotosintesis sendiri itu menghasilkan oksigen nantinya untuk manusia dan hewan. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Selanjutnya, ayo kita membaca adik-adik. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya.
sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, itu tadi kegiatan belajar kita pada pagi hari ini di tema 2 subtema 1 pembelajaran ke-1. Gimana? Senang apa tidak? Kalau senang, jangan lupa besok kita ketemu lagi. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah.